Oke boy, kita udah membahas beberapa dari narasumber, dari Pak Mul, dari Pak Haryanto, bagaimana itu tanaman bisa berbunga dan mempertahankan bunganya, ya. Kebetulan hari ini tanggal 11 Juli ya 2025 kita ada di kebun kita ya di Cisarua. Ini kita lihat ada musangking boy, musangking, ada bawor, ada oci ya. Nah, di depan itu ada oci, kita pruning agak ekstrim. Sebenarnya tanaman itu waktu mempersiapkan untuk pembungaan, pruningnya kalau bisa jangan terlalu ekstrim. Ini anak-anak kita lagi ada di belakang, dia pruning kebablasan ya. Jadi pruning itu harus sesuai dengan kesehatan tanaman. Jadi kalau kita bahas bagaimana tanaman itu berbunga, banyak yang tanya itu, kita lihat tanaman itu dari internal tanaman sendiri sama eksternal. Internal tanaman itu kita lihat dari umurnya tanaman. Jadi kalau tanaman belum cukup umur juga kita paksa berbuah juga nggak bisa. Nah, umur tanaman dan klonnya, jenisnya, seperti kita lihat oci mungkin 3 tahun bisa berbuah, musangking mungkin 4 tahun, mungkin kadang-kadang bawor 3 tahun. Terus jenis lain matahari bisa 6 tahun, 7 tahun baru bisa berbuah. Itu dari klon atau jenis tanaman. Kemudian kita lihat CN ratio boy. Jadi perbandingan C bagi N yang ada di flum. Ya. Jadi kita lihat hasil dari karbohidrat itu, dari hasil fotosintesis ada namanya karbohidrat. Karbon yang dari situ dibanding N itu mencapai angka kurang lebih antara 18 sampai dengan 20. Nah, CN ratio juga ini, ya angka ini untuk mencapai berbunga tergantung dari jenis juga, dari jenis tanaman. Kalau klon yang lebih genjah seperti duri hitam mungkin bisa angka 18. Kalau bawor mungkin 19. Musangking mungkin 20. Ya. Jadi C per N yang ada di flum, ingat ya. Jadi cara naik tanaman itu unsur hara berupa ion itu waktu naik melalui silen distribusi ke seluruh tanaman melalui flum. Jadi disitulah adanya. Nah, kita tahu tanaman juga mendapatkan unsur hara dari akar perakaran itu dengan 3 cara. Aliran massa, difusi, intersepsi. Ya, kita lihat di aliran massa itu yang naik aja tuh N. Terus ada Ca, kemudian ada S. Kalau presentasi saya kalau nggak salah N-nya mungkin bisa 95 ke atas sampai 98. Kalsiumnya 72, sulfurnya sekitar 95. Kemudian ada mikronya lagi yang naik, yang ikut aliran massa. Kalau kita lihat itu bisa ada di situ ZN. Itu ZN sekitar 70%. Bukan ZN, boron. Sorry. Boron 70%, kemudian ada molybdenum. Ya, kira-kira 40% lah, 40-5%. Kemudian difusi, difusi itu ada P, ya. Kemudian ada K, kemudian ada magnesium. Ya, P naik kurang lebih di situ kalau saya nggak salah 91. Ya, kemudian ada K-nya 78, magnesiumnya 87. Kemudian ada magnesium sama dengan zinc. Ya, kalau yang di aliran massanya boron sama molybdenum ini ya magnesium ini bukan magnesium, mangan sama dengan zinc. Ya, mangan itu kurang lebih juga 80-an lah. Ininya 40 lebih ini. Kemudian kita lihat di akar itu yang intersepsi ada perpanjangan akar boy. Kita lihat di kanopi. Nah, itu biasa itu yang tercapai itu mikronya itu Cu sama Fe. Yaitu antara perbandingannya itu Fe mungkin 80-an, Cu 50-an lah gitu, 70. Nah, kalau kita lihat dari sini, makanya kadang-kadang orang bilang stressing air boy. Ya, stressing air jadi aliran massanya itu kalau tidak ada air, N-nya nggak naik. Jadi yang CN ratio itu. Yang kita dibilang CN ratio, jadi C-nya besar, N-nya kecil. Kita stressing air, atau kalau musim kemarau air nggak ada, atau banyak yang pakai
penutup, ya bisa juga. Jadi di bawah kanopi itu tidak ada air, tidak ada nitrat yang masuk dari udara. Tadi kita sambung nitrat masuk di air itu gimana ya? Kita lihat pertama tadi dari umur tanaman, kemudian send ratio, ini dari internal pohon ya. Umur tanaman sama klonnya, jenisnya, send ratio, terus fisiologi tanaman. Jadi tanaman ini kita lihat akarnya, ya akarnya sehat enggak, batang daun sehat, sehingga bisa menghasilkan proses fotosintesisnya, bisa menghasilkan makanan yang cukup. Ya, itu internal dari pohon untuk mencapai pembungaan. Eksternal ada boy, itu dari iklim. Jadi iklim kita lihat yang termasuk di iklim itu ada suhunya, kelembapan, ya, terus panas, kelembapan, terus irigasi air atau pengairan air. Nah, suhu di sini untuk tanaman untuk menghasilkan pembungaan dan menuju ke buah yang baik itu antara 24 sampai 30 derajat Celcius. Jadi itu tergantung keadaan itu ya. Kemudian kita lihat bagaimana ketersediaan hara boy. Di pohon ini ketersediaan haranya ada kan? Jadi kita lihat ada NPK, kemudian ada pupuk makro primer, makro sekunder, kemudian dengan pupuk mikronya. Jadi hara yang tersedia di tanaman juga mencukupi. Ya, ini eksternal. Pertama iklim, hara yang tersedia. Kemudian kita lihat juga ya cara perawatan tanaman, Pak. Baik. Cara perawatan tanaman termasuk di dalamnya misalnya pruning, mempersiapkan ini. Jadi pruning ini ada perdebatan, ada perlu pruning apa perlu nggak pruning boy. Tapi saya rasa kalau di pruning sinar matahari masuk semua ke dalam kanopi itu lebih baik ya. Kemudian hama penyakit kita mesti mencegah. Jadi mencegah hama dan penyakit ya. Kemudian cara memberikan nutrisi boy. Kapan memberikan nutrisi? Contohnya garis besar untuk N itu N ya, nitrogen untuk fase vegetatif. Kalau kita lihat orang kasih fosfat ya, itu pembungaan sama pematangan buah umumnya begitu ya. Kalau kita lihat garis besar. Terus kasih potasium atau kalium itu menuju ke kualitas dari buah sama biji. Ya ini garis besar. Tapi masing-masing N nanti ada ininya. Nah, kalau pembungaan N-nya tentu kita kecilin supaya mencapai send ratio tadi. Ya. Jadi kita lihat dari eksternalnya itu ada ya iklim ya, ketersediaan hara, cara pemeliharaan. Nah, nggak lupa juga intensitas cahaya. Jadi intensitas cahaya itu minimum kalau bisa mencapai 60 sampai 80%. Kalau mataharinya cukup, cahaya cukup, masa makanannya cukup, pohonnya lebih respon untuk pembungaannya lebih cepat. Dengan tadi catatan cara pemberian pupuk itu. Tentu di sini kita lihat P sama K yang kita tinggiin. Ya. Ya, kemudian kita bisa lihat juga dari keadaan tanah. Ya. Tanahnya mesti gembur. Ya. Tidak padat kan? Nanti drainasenya juga kita mesti atur sehingga tidak tergenang air. Saya rasa itu ada internalnya 3, eksternalnya 5. Ini kalau kita penuhin ya. Tentu tergantung dari cuaca juga semua ya, tergantung dari cuaca. Kita penuhin sehingga kita nanti bisa dapatkan bunga yang baik dan mendapatkan hasil buah yang baik. Ini secara garis besarnya boy. Pohon kalau stres boy, contohnya kita di sini. Ada pohon baru sebulan yang lalu ya, habis dipetik ya, bawor ya. Dia stres, keluar bunga banyak. Pohonnya juga masih kecil, waktu itu buahnya 3 ya. Kita bisa lihat boy. Kita lihat, ini kan musangking boy ya. Kita belum ada, dulu udah mulai bunga kita rontokin aja. Tapi bawor kita coba, masih kecil. Dia 3 bulan kemudian, 3 bulan, berapa 2 bulan yang lalu ya? 2 bulan lalu. Coba Her. Hah? 2 bulan lalu yang kita sama Pak Har sini apa 2 bulan yang lalu ya. Stres, ini pohonnya juga nggak subur. Apa? Daunnya kecil-kecil. Coba lihat boy, lihat tuh. Bunganya begitu banyak. Tuh. Tuh. Coba lihat. Banyak banget. Kalau buahnya besar ya waktu itu. Buahnya besar, ada 3 kan?
Itu boiler. Semua loh. Nah, lumayan kali ini ada di cabang-cabang besar, boy. Ya. Yang itu ya, itu ya. Ini kamu kalau mau dia berbunga, nanti kasih MKP sama plastik lagi. Itu boiler bunganya. Sehat loh. Tapi ini ditutup plastik aja nih. Dikasih plastik. Boiler tuh. Oh, atas semua tuh. Ya, atas semua loh. Ya. Luar biasa nih. Hebat. Ya. Jadi boy, saya tadi bahas sedikit, boy. Sebenarnya kan hujan, kenapa banyak tanah hujan kok selalu orang ngomong hujan bunga banyak rontok. Nitrogen itu naik, bagaimana cara? Kita tahu di udara ini, ya, nitrogen itu menguasai 78%, boy. 78,1 kurang lebih ya. Oksigen itu 21%. Kalau dijumlahin ini udah 99%. Sisa itu argon 0,93%. Jadi sisa yang lain ini tinggal 0,07, boy. Nah, dari 0,07 itu 0,03 sampai 0,04 itu adalah CO2. Nah, yang lain itu ozon, argon, helium, metana, ya. Nah, itu yang lain-lain. Nah, nitrogen ini tidak bisa diserap oleh akar pohon. Nah, jadi nitrogen ini sampai ke pohon itu ada 3 macam, boy. Secara biologi, non biologi, sama pabrikan sintesis. Nah, secara biologi gini, kalau ada hujan di akar tanaman itu, ya kan, ada bakteri-bakteri yang dinamakan diosotrop. Ya, bakteri. Kalau di tanaman legium itu bakteri itu nempel ke biji legium seperti kacang-kacangan, bersimbiosis. Ya, boy mungkin tahu kan, Azotobacter, ada Resibium, ya. Ya, terus ada Fansia, ada Cyanobacteria. Itu kan yang membuat N itu kan nitrogen itu N2. Jatuh air hujan, ada bakteri dirubah menjadi nitrat. NO3- dalam bentuk anion. Ya. Kalau yang non biologi, misalnya, boy, ada hujan banyak, petir banyak. Jadi N2 itu dari petir itu kan panas. Dia merubah menjadi N2O, nitrogen nitrat. Nitrogen oksid. Nah, nitrogen oksid ini bercampur sama air, dia merubah menjadi NO3- dalam bentuk nitrat juga. Kemudian pabrikan boy tahu, dari pabrik dikasih temperatur yang tinggi, kemudian dicampur dengan logam alkali seperti natrium, litium, kalium, rubilium dan lain-lain, itu membuat jadi pupuk nitrogen. Ya, sebenarnya pupuk nitrogen itu diserap tanaman dalam bentuk 2 macam, satu amonium, satu nitrat. Nah, dari air hujan ini yang kita khawatirkan adalah nitrat, karena dari biologi sama non biologi tadi itu. Makanya kita selalu kalau hujan kita tutup itu, boy. Itu catatan ya, kita tutup sehingga N kecil, ya, C-nya besar, CN rasionya tercapai sehingga pembungaannya bisa terjadi. Di samping tadi pengaruh iklim dan lain-lain yang eksternal gitu. Itu kira-kira begitu, boy. Kira-kira yang banyak yang tanya, loh, kok hujan ada N? Ya itu dari situ dapatnya, boy. Ya. Jadi CN rasio yang kita maksud itu, C-nya itu hasil dari karbohidrat, fotosintesis, ya. Nah, hasil fotosintesis juga itu macam-macam, boy. Macam-macam. Ada menghasilkan karbohidrat, lemak, ada asam nukleat, ada protein, ada unsur-unsur lain-lain. Jadi kalau protein itu bentuknya asam amino, asam nukleat itu bentuk dari DNA sama RNA itu untuk genetiknya, ya. Asam lemak ada, karbohidrat juga terbagi atas 3. Dari karbohidrat itu ada namanya energi, itu gula, glukosa. Kemudian ada yang namanya bahan cadangan atau pati. Cadangan itu berupa pati sama glikogen. Kemudian ada bahan pembangun, kitin sama selulosa. Jadi hasil dari fotosintesis itu, ya, rentetan yang itu, ya. Kita lihat dari N kan, N itu terbagi amonium untuk bikin asam amino. Kemudian dari nitrat bisa untuk bikin
DNA, RNA. Tapi fosfat juga menurunkan asam nukleat RNA, DNA dari fosfat ya, boy. Nah, kemudian asam amino ada juga dari sulfur. Ya, jadi asam amino dari sulfur itu ada 3 ya. Itu dari metionin, itu kita butuh sekali untuk fase pematangan buah. Dari metionin bisa menghasilkan nanti ethylene untuk pematangan buah. Kemudian ada cysteine sama cysteine. Ya, ya itu mungkin kira-kira begitu, boy. Kita ngobrol, kita pahamin, banyak yang tanya. Nah, kita coba bahas hari ini ya. Mungkin kalau ada yang salah kita tanya lagi yang lebih ahli. Itu kira-kira yang kita pahami. Jadi kalau kita lihat dari yang di sini, boy, di daerah yang banyak hujan, ya, ini banyak hujan bisa nongol begini, boy. Ini saya khawatir ini lebih banyak ke arah stres abiotik ya. Hingga ini baru 2 bulan kok, pohon juga gak subur, ya. Apa mau dijadiin, boy, atau mau dirontokin? Hah? Ini bawor, biarin bandel. Ya. Ini tadi yang kita bahas tadi, boy, ya. Pohon avukat tanam dari biji. Ini Rit Serpong ini, boy. Udah buah. Kalau kamu itu udah buah tuh. Kalau ditebang atasnya tuh dia langsung keluar bunga di bagian bawah. Kalau jauh nggak usah tinggi-tinggi, boy. Nanti ini, ya. Ini pohon apa nih ya? Kurang bagus ini. Hah? Ini lumayan, boy, ya. Hah? Ini lumayan, boy, ya. Ini lumayan. Lumayan. Jadi pohon di sini tuh umurnya udah 3 tahun lebih, tapi waktu tanam 1 tahun lebih, kita juga pemupukan seadanya. Cuma di sini memang kualitas tanah itu bagus sekali, poros ya. Ya coba boy lihat, coba biar. Boros. Buat avukat luar biasa nih. Nah, poros juga, Pak. Hah? Sama. Ya, jadi nggak usah yang namanya bahan apa organik lagi, boy. Tapi kita kasih aja bahan organik, itu penting sekali untuk KTK, menaikkan KTK. Ini kita lihat musangking, kita coba two planting, boy. Begini jadinya, cukup bagus sih. Tuh musangking. Nah, kalau boy lihat, saya sebenarnya lihat, boy lihat ini pohon musangking kita pendek-pendek ya. Ini sebenarnya begini, teman-teman. Kalau kita tanam musangking itu harus jaraknya cukup 12 meter atau lebih. Kalau kita potong pucuk, dia akan melebar horizontal. Jadi kalau kita udah terlanjur tanam 10 meter musangking, kalau bisa jangan buru-buru potong pucuk. Dia akan tumbuh melebar. Nanti akan cepat ketemu. Jadi pohon kalau masih kecil dipotong pucuk, dia akan naik ke atas, dia akan melebar horizontal. Jadi kalau kita tanam rapat, biarin agak tinggi sedikit. Ya nanti baru kita sesuaikan kemudian. Ya mungkin batangnya 8 sampai 12 ya cukup ya. Jumlah batangnya. Ini bagaimana, boleh lihat? Ini oci ya. Ini oci kan. Ini musangking, boy. Ya daunnya cukup lah, boy. Lebar. Ini tebalnya juga. Ini kalsium cukup sih. Mau tanam bawang, Ber? Udah tanam? Ini musangking. Oke, kira-kira apa lagi, boy? Kira yang kemarin di vlog kita itu banyak yang tanya apa, boy? Kalau penjabaran pemupukannya itu tentu untuk pembungaan kita 2 bulan kita kasih fosfat dulu, ya. Kemudian kalau kita yakin bisa pastikan di bawah kanopi itu tidak tambah lagi nitrogen dalam bentuk nitrat dari hujan, kita tutup. Kita bisa bantu dengan kasih MKP di bawah, ya. Kalau hujan begini, kalau kita spray MKP juga percuma, ya kayak gini. Kalau ada kemarin kita bahas sama Pak Mardianto, bentuk paklo juga bahaya. Kalau hujan gini, orang paklo di atasnya, hujan turun ke tanah, nah itu juga bahaya kan sebenarnya. Jadi memang kalau perencanaan yang baru untuk satu kebun, apalagi kebun yang skalanya besar, bikin gludan, boy. Gludan. Jadi di situ pas mau timing pembungaan kita tutup,
pas pematangan buah setelah 80 hari pengisian buah, ada kira-kira 30 sampai 40 hari itu kita tutup supaya juga N nggak masuk, ya. Jadi lebih gampang kan boy. Habis tutup nanti di roll lagi, nanti kemudian ditutup lagi gitu. Nah kalau saya coba dengan plastik 5x5 itu tebal 0,10 itu harganya 60.000 kira-kira, 1 kilo 24.000, ya. 1 kilo itu 24.000, mungkin 2 kilo lebih lah, 2,5 kilo lebih itu plastik. Nah itu mungkin bisa pakai untuk awal pembungaan dan pematangan buah. Habis itu bisa mungkin dipakai untuk keperluan lain. Cukup tebal boy. Kita sudah coba di Serpong. Oke, boy, apa lagi kira-kira boy? Ya boy. Kalau MKP itu, wah, water soluble cepat sekali boy. Dikasih responnya naik ya, cepat ya. Tentunya ditambah, kalau bisa tambah boron ya, pikro ya, yang mendukungnya. Boron, mangan bolehlah ditambah gitu. Kalau itu pohonnya stres, jangan dipaksa kalau bisa baik. Ya, seperti ini agak kuning ini, Her. Ini saya curiga ada tergenang air, Her. Airnya cepat keluar nggak nih? Hah? Kalau enggak, yuk dalamin situ, Her. Dari situ langsung ke sana. Kemana? Turunnya kemana? Hah? Takutnya ini kurang. Ini nih. Yuk dalamin lagi nih. Turun kemana? Lebih rendah ini. Kalau ini dalamin lagi nih. Sedikit ini. Oh, warna kuning begini karena banyak hujan. Saya curiga nih airnya kebanyakan ini. Ya. Tapi pohonnya rada stres ini. Tapi hujan udah berkurang. Kemarin geder berapa hari ya, hampir 4 hari. Hujan terus? Ya, hujan panas itu. Gitu. Oke, boy, kita akhirin aja ngobrol-ngobrol. Mungkin teman-teman di kolom komentar kita bisa saling sharing, ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan. Mohon maaf ini suara saya rada paruh. Memang lagi flu sudah 3 hari belum beres-beres ini, boy. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini berguna untuk teman-teman, ya. Mohon maaf kalau ada yang salah karena mungkin kita masih keterbatasan juga ya. Tapi pengalaman kita untuk beberapa kebun, ya, untuk 2 tahun terakhir ini kita coba sharing ya sama teman-teman. Ya siapa tahu bisa berguna. Terima kasih boy. Maju terus Pedura Indonesia. Jangan lupa apa boy? Subscribe. Iya, karena masih sedikit ini. Kita narasumber kita mau tambah lagi nih nanti kalau udah banyak subscribe ya. Oke. Kita mau usahain coba ya dengan beberapa narasumber dari luar ya. Ya. Sehingga pengetahuan teman-teman untuk kebun durian ini lebih ini. Kemarin boy ke Thailand sama Malaysia dapat apa di sana? Hah? Ya ada sama satu profesor ya. Nah, mungkin nanti kita minta Pak Har biar buka sekali. Ya, Pak Catur juga sama ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Salam hangat. Maju terus Pedura Indonesia.